Oke, sudah muncul harusnya. Kita akan bahas materi pertama ya. Untuk pertemuan pertama itu variabel kompleks. Apa itu variabel kompleks? Nah, akan ada dua subtopik sebetulnya akan kita bahas di pertemuan pertama. Yang pertama review bilangan kompleks, yang kedua adalah operasinya. Nah, tujuan perkuliahan kita untuk pertemuan pertama ini kita akan coba review apa saja yang akan kita review, konsep bilangan bulat, kemudian konsep bilangan apa namanya ini? Rasional, kemudian real, imajiner, kemudian kompleks. Nah, nanti kita akan tunjukkan gitu. Sebetulnya bilangan imajiner itu, apakah sudah ada yang pernah mendengar bilangan imajiner sebelumnya? Sebelum kuliah di sini. Sudah ada yang pernah dengar sebelumnya bilangan imajiner? Pernah, Pak. Oh, berarti sudah menguasai ya bilangan imajiner ya. Pernah dengar sebelumnya ya. Di SMA ya? Di mana? Di matkul sebelumnya disinggung sedikit. Oh, matkul apa itu? Diskret, Pak. Matematika Oh, diskret. matematika diskrit ya. Nah, ya di Matis mungkin sudah dikenalkan bilangan imajiner. Nah, bilangan kompleks itu kombinasi antara imajiner dan bilangan dan bilangan real. Kemudian terkait dengan notasinya kita juga akan bahas, kemudian representasinya, kemudian bilangan kompleks itu seperti apa, termasuk memetakannya di dalam koordinat kartesian. Siap dulu. Atau kok settingannya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, apa saja yang akan kita bahas ya? Itu kita akan bahas mulai dari review bilangan, kemudian bilangan real, kemudian imajiner, kompleks, sama mungkin akan ada sedikit latihan. Kalau bicara review bilangan ya, mungkin ini sebagai kita akan mengulang apa yang kita sudah dapat sebetulnya waktu kita apa yang kita sudah dapat misalkan di mata kuliah yang lain atau bahkan di SMA SMP kita, apa itu bilangan positif, apa itu bilangan rasional ya, kemudian apa itu bilangan negatif, kemudian apa itu bilangan real ya, terus bilangan imajiner, termasuk bilangan kompleks. Nah, terkait dengan bilangan positif ya, biasanya kalau kita menghitung sederhananya kan, kalau kita menghitung kan biasanya kita menggunakan jari kita ya. Nah, ketika kita menggunakannya itu kita bilangnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu sebetulnya masuknya kategori bilangan positif ya. Jadi kalau kalau misalkan kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5 kemudian ini saya belum terbiasa ya memakai board gini, 3 minus 4 dan seterusnya. Maka kan ya yang ini kan disebutnya bilangan asli ya. Ini kan model semua bilangan asli. Bilangan asli. Kemudian yang kita sebut dengan bilangan cacah kan kalau misalkan dia mulai dari 0 ya. Nah, mulai dari 0 ke sana ini bilangan cacah. Bilangan cacah ya. Nah, yang bilangan positif itu kan yang di sini nih. Bilangan bulat positif. Nah, ini ke sana bilangan bulat positif. Atau kadang-kadang juga disebutnya dengan positif integer. Nah, istilah integer itu biasanya familiarnya kalau kita belajar di algoritma pemrograman. Nah, tugasnya apa? Biasanya kita pakai dia untuk kalau dalam konteks menghitung, ya misalkan di sini 2 domba, 3 burung, kemudian 100 ikan, itu contohnya. Itu bilangan positif. Ya. Kemudian, kalau kita bicara bilangan bilangan negatif ya, bilangan negatif dan nol ya, tadi kita sudah singgung di atas, biasanya konsepnya umumnya dipakai misalkan contohnya di sini adalah konsep utang piutang. Jadi kalau misalkan saya berhutang 100 juta, nah berarti kan keuangan saya sebetulnya kan minus 100 juta ya. Nah, kemudian ketika saya misalkan membayar 20 juta, maka utang saya tersisa minus 80 juta. Nah, itu model seperti itu kita biasanya temukan dalam sehari-hari kalau implementasi bilangan negatif. Ya,
di pembukuan keuangan, misalnya kalau di akuntansi disebutnya dengan istilah debit kredit ya, modelnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenal bilangan nol ya. Ketika kita mengenal bilangan nol, maka kadang-kadang nol itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan sebagai relatif terhadap suatu referensi atau dia jadi referensi pengukuran. Kalau konteksnya misalkan di gambar ini, kalau kalian perhatikan ya, misalkan ini adalah permukaan, nah permukaan laut ini kita jadikan sebagai referensi 0 meter. Nah, misalkan ada barang pesawat tenggelam, ini ditemukan di kedalaman minus 1000 meter di bawah permukaan laut, itu dari permukaan laut. Nah, itu biasanya kita pakai minus ya. Nah, tapi kalau misalkan dia di atas, misalkan gunung ya, kalau kita bicara misalkan konteksnya gunung, kadang-kadang kan kita bilangnya apa? Sekian ketinggian gunungnya adalah 2000 mdpl atau 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti itu. Kemudian ya, itu terkait dengan bilangan nol digunakan sebagai referensi. Kemudian kalau bilangan positif nol, bilangan bulat negatif membentuk satu integer. Nah, notasinya kalau bilangan ini itu disebutnya Z, himpunannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu himpunannya. Nah, kalau kita bicara himpunan, berarti kalau misalkan kita gambarkan dia dalam satu garis bilangan, maka yang masuk ya cuma yang di sini saja nih, di titik-titik ini saja. Nah, di titik-titik ini saja. Ya, seperti itu. Nah, kenapa yang warna hitam-hitam ini yang tidak termasuk gitu? Ya karena dia memang bukan dianggap sebagai bilangan bulat positif. Bilangan bulat ya, kita tidak mengambil sebagai bilangan bilangan bulat atau bukan sebagai satu integer. Nah, nanti berarti bilangan-bilangan yang di sini apa namanya, Pak? Nah, itu ada lagi istilahnya untuk bilangan-bilangan bilangan-bilangan tersebut. Nah, 0 dalam kasus ini disebutnya sebagai titik acuan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita pindah. Nah, ada lagi istilah yang lain ya, atau disebut juga dengan istilah bilangan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu apa ya? Bilangan rasional itu sederhananya dia bisa dinyatakan dalam satu pecahan P per Q. Ya, dia bisa dinyatakan dalam satu pecahan P per Q. Misalkan contohnya ya kue, kemudian kita bagi 2 dia, maka kita nyatakan dia P dibagi P per Q atau 1 dibagi 2. Kan seperti itu. Nah, itu yang ketika dia bisa kita dapat angkanya, hasil pembagiannya ya, maka itu masuknya sebagai bilangan rasional. Nah, pertanyaannya apakah semua bilangan ya, mungkin jadi pertanyaannya. Ini contohnya dulu ya, ini notasinya Q, ini contohnya ya, 1 dibagi 2, 1, 2/3, minus 5/7, ini semuanya bilangan rasional. Nah, mungkin ya tadi saya katakan ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah setiap bilangan itu ketika dia bisa dinyatakan dalam satu pecahan, kemudian bisa dianggap semuanya bilangan rasional? Ternyata jawabannya tidak. Ya, ternyata jawabannya tidak. Karena ada beberapa angka atau pecahan ya pembagian itu yang dia tidak memiliki hasil gitu, atau hasilnya itu tidak selesai-selesai. Itu yang disebut dengan bilangan irasional. Jadi kalau tadi ada bilangan rasional, nah ini adalah himpunan yang lain dari bilangan yang disebut dengan bilangan irasional begitu. Nah, apa contohnya? Di sini dikatakan bahwa banyak bilangan yang ternyata tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P dan Q. Contohnya apa? Pi. Ya. Nah, kalau ini misalkan contoh limitnya bisa kita lihat di Pitagoras. Nah, Pi ini kan kita kan memakainya sebenarnya memakai yang sudah kita ringkas ya, 3,14 misalnya dihitung-hitungkan yang sering kita gunakan. Tapi pada hakikatnya ya, kalau misalkan mungkin kalau ada yang pernah tracing sebenarnya angka Pi itu berapa gitu, itu tidak pernah selesai-selesai. Jadi 1, 4, 5, 9, 2, 6, 5, dan seterusnya itu panjang sekali itu. Nah, ini masuknya kategorinya bilangan irasional. Pertanyaannya apakah bilangan ini ada? Ya ada, gitu, ada. Cuman dia masuknya kategori bilangan irasional. Ya. Nah, contoh yang lain, misalkan ini Pitagoras. Ini kira-kira berapa dia punya panjang panjang sisi ini? Akar 2, Pak. Nah, ya kan? Nah, akar 2. Nah, akar 2 kan sama ya. Nah, berapa ya akar 2 gitu?
Nah, ini masuknya kategori bilangan irasional. Oke. Terus apa itu bilangan real? Bilangan real adalah bilangan gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Berarti kalau sudah digabung antara rasional dan rasional, berarti semua yang ada di dalam garis bilangan itu masuk sebagai kategori bilangan real. Jadi makanya semuanya warna biru ini. Semuanya warna biru. Karena bukan hanya di -1 dan 0 dan tapi semua angka yang mungkin muncul di antara -1 dan 0, 0 ke 1, 2 ke 3 dan seterusnya itu masuknya sebagai bilangan real. Ya, seperti itu. Nah, makanya pernyataannya biasa ya kalau misalkan kita apa namanya itu ya. Kalau kita menyatakan himpunan bilangan real biasanya kan kita nyebutnya seperti ini ya. Sorry. Ya. Kita biasanya tulis dia dalam himpunan ya. Ya kan -1 sampai misalkan ya X misalkan sampai dengan 3. Nah, kita kan biasanya nulisnya begitu tuh. Nah, di mana X misal, ini harusnya di dalam ya. Nah, di mana X adalah anggota himpunan dari bilangan real. Nah, kita modelnya seperti itu. Ya, karena semua perantaranya. Jadi kalau misalkan -1 sampai 3 itu kita tidak bicara lagi -1 kemudian 0 kemudian 1 kemudian 2 dan 3 gitu. Tapi semua bilangan yang mungkin muncul di antaranya itu adalah bilangan real. Makanya di sini dalam garis bilangan itu muncullah seperti ini. Semuanya warna biru. Nah, kemudian berikutnya adalah ada pertanyaan nih di akhir ya. Apakah bilangan real sudah memenuhi semua kebutuhan kita dalam berhitung? Faktanya tidak. Ya, jadi di dalam kehidupan kita ya bisa saja kita melakukan perhitungan dan perhitungan itu ternyata tidak bisa kita lakukan atau kita bisa komputasi kalau hanya mengandalkan bilangan real ini. Jadi kita butuh angka tambahan atau bilangan yang lain yang bisa membantu kita untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan perhitungan. Oke, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan nih, ya, kalau kita perhatikan yang ada di sini ya, sudah muncul ya harusnya. Terdapat ada keperluan berhitung yang tidak dapat dinyatakan dengan bilangan real. Contohnya apa? Misalkan ya, kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat. Kita diminta mencari X2, X pangkat 2 plus 4. Biasanya kalau misalkan kita mengerjakan dia secara pemfaktoran, kira-kira ada tidak ini pemfaktorannya? Ada yang bisa bantu? Ada tidak ya pemfaktorannya? Kira-kira X berapa dengan X berapa sehingga kita bisa dapat nilai X-nya gitu. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, makanya ini kan nggak bisa ya kita kerjakan dengan cara seperti ini. Makanya kita bisa kerjakan dengan menggunakan rumus ABC. Ada yang masih ingat rumus ABC pemfaktorannya seperti apa? Jadi misalkan saya benar-benar masih penyusah ini pakai board maaf ya. X1 kemudian X2 itu ya opsinya yang bisa muncul di sini ya X1 dan X1 X2 itu kira-kira berapa? Itu kan kita bisa pakai rumus ABC ya. Ada yang masih ingat rumusnya? Minus B kemudian plus minus ya. Plus minus ini sih akar B pangkat 2 ya, B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Yang di sini A-nya berapa nih A-nya? A-nya? Di sini A-nya berapa? 1 ya? 1. Kemudian B-nya 0 ya? C-nya? C-nya berapa? 4. Berapa? 4 ya? Nah, jadi minus B-nya berarti minus nggak ada ya. Jadi kita bisa langsung nulis plus minus akar B-nya ya, 0 kuadrat. Betul ya? Kurang 4 dikali 1. 1 dikali C-nya 4. Oke, kemudian dibagi 2 dikali A. A-nya 1. Ya. Ini kira-kira berapa nih hasilnya? Plus minus akar minus ya kan 0 kuadrat 0. 4 kali 1 kali 4 minus 16 ya.
minus 16 dibagi 2. Kelihatan tidak ya? Nah, ada yang masih ingat kalau misalkan kita dapat ya minus 16, biasanya kan dia bilang, bilangnya nggak bisa itu, nggak mungkin kan ada akar-akarnya minus gitu. Kan yang misalkan perpangkatan, itu kan pangkat 2 ya. Kalau minus 4 pangkat 2 kan harusnya jawabnya 16. Loh kok bisa ada akar minus 16 gitu. Nah, inilah salah satu indikasi bahwa memang ternyata bilangan real itu tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam perhitungan. Makanya kita butuh bilangan imajiner. Nah, kita bahas nih. Kita selesaikan lagi. Nah, tadi kita sudah sampai ya plus minus akar minus 16 dibagi 2. Berarti opsi X1-nya adalah akar minus 16 bagi 2, sedangkan untuk X2-nya ya itu adalah minus 16 dibagi 2. Mudah-mudahan muncul ya. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan ya, kita bisa bilang modelnya seperti 16 dikali minus 1. Kemudian di sini yang ini minus 1 dikali 16. Jelek sekali itu saya. Ini 4 ya. 4 dikali akar minus 1 dibagi 2. Kemudian yang di sini juga sama nih. Ya, minus 4 akar minus 1 dibagi 2. Ya kan? Seperti itu. Atau kalau kita sederhanakan 4 bagi 2, 2 minus 1. Kalau di sini minus 2 akar minus 1. Ya kan? Nah, ini adalah opsi antara potensi nilai X1 dan X2. Nah, seperti itu. Nah, akarnya minus 1 berapa? Ya kan nggak ada kan? Berapa tuh akarnya minus 1 gitu? Kan nggak ada. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan imajiner. Ya, itu yang disebut dengan bilangan imajiner. Oke. Oh iya, saya pindah dulu. Nah, kemudian, karena tadi berakhir di di akar minus 1, itulah yang disebut dengan bilangan imajiner. Ya, itulah yang disebut dengan bilangan imajiner. Nah, untuk menyatakan, ya, untuk memudahkan kan tidak selamanya kita akan menulis akar minus 1, akar minus 1, akar minus 1. Kan repot. Makanya muncullah bilangan I. Notasi I. Notasi ini yang merepresentasikan atau mengganti nilai satu bilangan imajiner atau merepresentasikan nilai bilangan imajiner. Nah, kasus yang misalkan ini contoh pertama I ya. Nah, misalkan akar minus 4, bagaimana kita menyatakan dia dalam bentuk imajiner? Maka kita keluarkan di akar 4-nya, atau sebenarnya kan minus 4 itu kan adalah 4 dikali minus 1, ya kan? Nah, 4 itu ada akarnya adalah 2, ya kan? Nah, akar minus 1 itu kita jadi ganti I. Oke? Nah, kemudian minus akar 4. Ini sama. Nah, minus 4 minus akar 4, ya. Akar 4 kan 2 kali minus ya, minus 2. Kemudian akar minus 1 itu I. Jadi nilai imajinernya adalah minus 2i. Pertanyaannya, kalau akar minus 8, ada yang bisa bantu? Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? 2 akar 2i, Pak. 2 akar 2i. Gitu. Iya. Ya, kira-kira tadi siapa yang jawab itu? Kalau yang lain, paham tidak kenapa bisa 2 akar 2i? Jadi siapa yang jawab? Pak. Coba? Jeremia, Pak. Oh, Jeremia. Nah, iya gimana Jeremia? 4 kali 2 ya. Nah, kalau misalkan kita kalau kita misalkan sudah dibuka lagi 4 kali 2 ya. Nah, akarnya 4 2. Nah, tersisa 2i di dalamnya. Kemudian kalau ini minus akar minus 49. Siapa yang bisa jawab? Minus 7i, Pak. Iya, minus 7i. Oke, sampai sini clear ya. Oke, itu terkait dengan pengenalan tentang bilangan imajiner. Nah, bagaimana bagaimana bilangan imajiner itu diletakkan di dalam di dalam koordinat atau disebutnya koordinat kartesian misalkan. Kalau kita bicara bilangan real, ya dia pasti biasanya sumbunya seperti ini ya. Dalam sumbu X atau disebutnya juga sumbu real. Kemudian untuk tegaknya ya bilangan real itu bilangan imajinernya itu diletakkan dalam sumbu tegak gitu atau
Kalau di Cartesian Y kita sebutnya, nah tapi biasanya ditulisnya dengan imajiner seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan dikombinasikan ya, nah inilah bidangnya. Seperti ini yang jadi real, ini yang imajiner. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk koordinat di dalam bilangan imajiner. Nah, kita misalnya bisa lihat nih di dalam contoh di slide berikutnya. Kalau kalian perhatikan di sini tertulis ya di sini nampak satu koordinat. Kemudian kita diminta untuk menyatakan ya, tadi di sini adalah real yang ini adalah imajiner. Ya. Kemudian kita mintakan letakkan bilangan berikut di dalam koordinat, misalkan 3. Iya di sini ya. Ini 3. Kemudian -3, ini bilangan real semua nih. Nah, -2 berarti di sini ya. -2, kemudian 4i di sini. 4i. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia dinyatakan lagi ya, kalau ditanya bagaimana cara menampilkan sumbunya, maka kita akan menulis seperti ini nih. Kalau ini berarti 3,0, kemudian ini kita bisa tulis -3,0. Oke, kemudian -2i 0,2i ya, atau -2i, kemudian kalau yang ini kita bisa tulis 0,4i. Seperti itu. Nah, yang 00 ini apa? Yang ini imajinernya yang 0, ini yang 0 imajinernya, kalau ini bilangan realnya yang 0. Oke, seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kita diminta untuk bilangan kompleks adalah bentuk kombinasi ya. Nah, tadi kita sudah mengenal bilangan imajiner. Nah, kita kan belajarnya bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks itu adalah kombinasi dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi ketika kita mengoperasikan perhitungan dan di dalamnya itu ada bilangan real dan bilangan imajiner, itu yang disebut dengan bilangan kompleks. Seperti itu. Nah, bilangan kompleks dapat berasal misalnya dari solusi persamaan kuadrat berikut. Di sini dikatakan Z pangkat 2 plus 2Z plus 5 plus 0. Nah, kalau misalkan ini kita coba selesaikan dengan persamaan menggunakan pemfaktoran. Ini kan nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nah, satu-satunya jalan adalah kita menggunakan rumus ABC lagi. Oke. Ya. Ya. Perhatikan. Z pangkat 2 plus 2Z plus 5 sama dengan 0. Kalau dengan cara pemfaktoran kan tidak bisa ya. Jadi satu-satunya jalan adalah kita menyelesaikan dengan opsinya Z1 dan Z2 itu adalah B minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC plus 2A. Plus minusnya adalah 2 minus 2 plus minus 2 pangkat 2, 4 kali 1 kali 5. 2 kali 1 ya. Nah, minus 2 plus minus 4 dikurang 20. Ya, betul ya? 16 nanti minus plus minus. Oke. Kalau akar 16, akar minus 16 kalau misalkan dinyatakan dalam bilangan imajiner, berapa i kira-kira? 16 kali minus 1. Berapa tuh? Kalau akarnya 16? Oh, maaf Pak, coretannya nggak kelihatan. Oh gitu? Ya Iya. Allah. Oke.
Kenapa Bu? Ya. Sebentar ya. Sekarang apa kelihatan? Iya, sudah, Pak. Oke. Oh, saya pikir kelihatan, maaf ya. Nah, ya. Ya, jadi tadi kan ini ya, kan kita mau menyelesaikan nih persamaan yang ini nih. Ya. Nah, kalau dengan faktoran kan kita nggak bisa nih dengan cara faktoran kan, mau tidak mau kita pakai rumus ABC itu. Nah, ketika kita pakai rumus ABC itu, ya tadi ini saya tulis ulang di sini, ya. Nah, opsinya kan di sini nih. Tadi terakhir sudah sampai di sini nih, ya. Minus 2 plus minus akar minus 16 nih. Minus akar 16. Nah, kalau misalkan minus akar 16 itu kita jadikan di dalam bilangan imajiner, kira-kira berapa I? 4 iya. Ya, 4i ya. Jadi mulai seperti ini. Jadi akhirnya kita dapat nih ada dua opsi yang kemungkinan muncul ya, Z1. Z1-nya adalah minus plus 4i dibagi 2. Ya, kalau misalkan kita sederhanakan ya, kalau misalkan ini. Ya. Kalau misalkan ini kita apa namanya? Kalau misalkan ini kita sederhanakan, berarti saya bisa dong. Saya bisa. Berarti Z1, ya, opsi Z1-nya adalah minus 2 plus 4i dibagi 2. Ya. Kemudian kalau Z2-nya itu minus 2 minus 4i dibagi 2. Ya. Kemudian kalau misalkan kita sederhanakan dia, ini sebenarnya dibagi kurang apa namanya? Kurang tepat ya. Jadi ini kan harusnya harus dipisah ya. Kalau yang ingat minus 2 dibagi 2 plus 4i ya, 4i dibagi 2. Jawabannya berapa? Minus 1 plus 2i. Ini yang pertama. Nah, opsi Z yang keduanya ya, minus 1 2 Kemudian kalau yang di sini itu adalah minus 1 dikurang 2i. Ya, ini opsi Z1 sama Z2, ya kan? Nah, sebetulnya itu sudah terjawab gitu. Maksudnya sudah terjawab di slide kita. Nah, inilah dia. Jadi ini ujuk-ujuk dapat ini ya. Tadi langkahnya seperti yang ditampilkan di sini. Ya, minus 1 dikurang 2i, kemudian minus 1 plus 2i. Seperti itu. Nah, itu kemudian bilangan kompleks dapat dinyatakan dengan Z sama dengan X plus YI. Ya, X plus YI kan sama tadi ya, di sini ya. Ini bilangan X-nya, yang ini yang ke atas, yang I-nya. Ya, seperti itu. Kemudian X adalah komponen bilangan real, kemudian Y-nya adalah komponen bilangan imajiner. Nah, jadi kalau misalkan kita mendapati Z minus 1 plus 2I, maka bilangan realnya adalah minus 1, imajinernya adalah 2. Yang ini imajiner, yang ini adalah real. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lanjut. Di sini kemudian disebutkan lagi ya, notasi bilangan kompleks Z0 adalah X0, Y0, I, dapat juga dituliskan Z0, X0, Y0. Ya, ini tadi kita tunjukkan ya, kita tunjukkan di dalam ya, seperti ini. Nah, ini nih. Ya, nah, jadi bilangan kompleks juga bisa dituliskan dengan model yang seperti ini, di dalam kurung. Jadi misalkan contohnya apa? Z sama dengan 1 plus 2i. Bisa dong kita tulis Z0 1,2. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih Z sama dengan 1 minus 2i, maka Z0 adalah 1 minus
2. Sama Z0 sama dengan 2 minus 1. Berarti kalau misalkan ditulis dengan cara yang sama, kayak kita bisa menuliskan Z0 sama dengan 2 minus I. Ya, seperti itu. Oke. Insya Allah sih belum begitu sulit lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut di sini. Plot bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks Z0, X0, Y0, I bisa juga dituliskan dalam X0, Y0. Kalau misalkan dia diletakkan di koordinat kartesian seperti ini. Ya, ini adalah X0-nya, ini adalah Y0I-nya. Ini adalah imajiner, ini adalah realnya. Kemudian kita diminta nih, coba letakkan dong 1 minus 2i dan z minus 4,2. 1 minus 2i, satunya mana? Bilangan real ya, misalkan ini x0, misalkan ini adalah 1. Ini adalah 1, minus 2i-nya berarti di sini. Minus 2, berarti kemungkinan di sini. Ya, 1 minus 2i. Ini z1. Oke, kemudian yang kedua z2-nya minus 4,2. Realnya minus 4. 1, 2, 3, 4, 8. Ini minus 4,2. Misalkan ini 1, ini 2. Oke, di sini adalah posisi Z2. Seperti itu. Nah, yang sekalian, kalau misalkan kita lihat nih di dalam lingkaran ini, kalian perhatikan ya. Jadi himpunan bilangannya itu, kalau misalkan bilangan itu semua dikumpulkan ya, maka Z ini adalah yang paling dalam ya. Ini salahnya sebetulnya ya, bilangan kompleks itu harusnya ini C. Ini C harusnya. Ya. Nah, misalkan bilangan bulat itu adalah Z, ini bilangan bulat, kemudian ditambahkan lagi dengan jumlah bilangan rasional, kurang lebih ini lingkarannya, ditambahkan real, ya semuanya masuk di sini. Nah, itu jumlahnya ya, maksudnya kalau bilangan itu kita kumpulkan gitu, masanya, nah jatuhnya seperti ini, nah, jumlahnya. Dan kalau misalkan bilangan real, ini bilangan real, ditambahkan dengan bilangan imajiner, nah ditambahkan dengan bilangan imajiner, inilah jadinya bilangan kompleks gitu. Itulah yang paling luas. Jadi ya harusnya semua sudah bisa terselesaikan dengan bilangan imajiner juga ikut, bilangan real juga masuk, atau semua sudah bisa terselesaikan dengan adanya bilangan kompleks. Oke. Nah, garis bilangan untuk bilangan real dan garis bilangan untuk bilangan real dan garis bilangan untuk bilangan imajiner. Koordinat kartesian untuk bilangan kompleks. Kemudian kita juga sudah mengetahui notasi dari suatu bilangan kompleks. Oke. Nah, ini contoh latihan yang pertama. Ya, di contoh latihan yang pertama. Ini kayaknya tadi kita sudah. Misalkan yang pertama ya, X2 plus 3X plus 2. Ini sama. Ya, kali ini tidak akan bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara-cara pemfaktoran. Mau tidak mau, kita harus menggunakan rumus ABC seperti tadi. Ya, nah, ini tugasnya apa? Disuruh cari kedua akar persamaannya dan koordinatnya. Nah, kalau misalkan kita pindah ke sini, ya, dia bilangnya, X2 plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka akan muncul X1, X2, ya, di mana nilai X1, X2 itu minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC, kemudian 2, nah, B-nya berapa? Minus 2 ya, minus 3 plus minus 3 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 0. Ya, kok 0 sih? 2 ya. Saya mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya. Kadang-kadang ada salah juga. Oke, ini kemudian muncul minus 3 plus minus akar 9 dikurang 8. Ya, 9 dikurang 8. Kemudian akar 2. Ini akar 2.
Oh, bisa dengan faktoran berarti 1 kali 2. Oh, bisa sebetulnya dengan faktorannya. 9 kurang 82. Berarti minus 3. X ya. X1-nya berarti 1 ya? Minus 1 ya. Kemudian X2-nya minus 2 ya. Ya, minus 4 kali 2. Minus ini dapatnya minus 3 plus 1, 2. Oh, minus 2, sorry. Minus 2 ya. Minus 2. Kalau ini minus 3 dikurang 1. Minus 4 dibagi 2. Minus 2. Ya. Saya ragu ya. X1-nya nggak minus 1. Iya, benar. Minus 1, 2 ya. Ya, betul-betul. Ya, ya, thank you. Nah, ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini ada tidak imajinernya? Nggak ada ya? Nggak ada imajinernya ya? Berarti Nggak ada, kayaknya Pak. yang berarti salah soal nih kayaknya nih. Kalau kita disuruh menunjukkan bentuk apa namanya, bentuk imajinernya, ternyata nggak ada. Kalau misalkan di garis bilangan, tadi berapa x ya? Minus 2 sama minus 1 ya. Ya berarti di sini nih. Minus 2 sama, minus 1 minus 2. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau ini kayaknya nggak usah ya, di skip aja ya. X kuadrat plus 4 tadi kayaknya kita sudah bahas di atas. Sebentar. Saya tidak salah tadi sudah di atas. Terima kasih. Di atas banget, Pak. Di atas banget ya. Nih. Tapi itu ya ada Y, Pak. Oh iya. Bukan 0. Iya kebetulan ya kan kebetulan. Kalau dia 0 berarti nilai X-nya berapa? Minus 2 ya? Minus 2 pangkat 2. Minus 2 pangkat 2. Nah, ini harus dicari nih dengan apa namanya? Dengan rumus ABC. Kan nggak bisa ya? Kan harusnya kira-kira berapa nih menurut kalian X2-nya supaya sama dengan 0 di sini? X pangkat 2-nya kira-kira berapa angkanya supaya dia sama dengan 4? Kalau misalkan dia ditambahkan dengan 4, maka dia menjadi 0. 2i, Berapa? Pak. Berapa? 2i. 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 Nah, ya. Nah, 2i. Nah, ini harus kita apa namanya? Kalau misalkan kita apa namanya? Cari ya, misalnya pakai rumus ABC. Kenapa? Karena ya itu tadi nggak bisa difaktorin ya. Jadi mau tidak mau memang harus dicari rumus ABC. Baru nanti kita bisa plot. Kalau 4 ya ini kita mandiri aja ya. Kalau 4 buat latihan. Seperti itu. Jadi ini target yang pertama ya. Jadi kita mengenal bilangan imajiner, kemudian bisa memetakan di dalam apa namanya, mengerti konsep bilangan imajiner, dan yang ketiga bisa memetakan dalam koordinat kartesian. Termasuk mengetahui ternyata memang kita butuh bilangan kompleks gitu, karena tidak semua perhitungan bisa diselesaikan dengan apa namanya, tidak semua perhitungan bisa diselesaikan dengan tidak semua perhitungan bisa diselesaikan dengan bilangan real. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ya. Nah, kita lanjut, mungkin 20 menitan lagi. Bagian yang kedua itu adalah operasinya. Jadi bagaimana bilangan kompleks itu kita operasikan atau operasi aritmetikanya. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja sifat-sifat dari bilangan kompleks, kemudian apa saja ya operasi aritmetika pada bilangan kompleks, termasuk ada istilah sekawan. Ada istilah sekawan. Ya,
Ya, nah ada 4 pembahasan kita ya, ada mulai dari sifat dan operasi, kemudian pengantar bentuk polar, kemudian nanti penutup, kemudian kita latihan. Oke, nah tolong bantu saya menjawab yang ini. Kalau I kali I minus 1 jelas ya, kenapa bisa I kali I minus 1, kenapa I kali I sama dengan minus 1? Akar minus 1 kali akar minus 1 ya. Jadi hasilnya benar nggak tuh? I kali I minus 1. Betul, Pak, betul. Nah, terus kalau misalkan yang kedua nih, yang kedua adalah minus I kali I. Kalau minus I dikali I, ini I dikali I minus 1. Minus 1 dikalikan minus ya, jadi yang positif ya. Seperti itu. Kemudian I dibagi I. Akar minus 1 dibagi akar minus 1. Betul ya? 1 ya? Kemudian yang kelima, ya. Kalau yang kelima, ada yang bisa bantu jawab? Yang kelima kira-kira? Oh ini sudah ya tadi ya. Yang keempat juga sama ya. I dibagi minus I. Ya, jadi akar minus 1 dibagi dengan akar minus 1. Ya. Nah, itu kan 1 hasilnya. Kemudian dikali dengan minus, karena ada minus di sini, maka jadi minus 1. Nah, kemudian I dikali dengan 1 plus I. Jawabannya I plus atau minus? I kali 1, I minus ya. I minus 1. Minus 1. Oke. Kemudian yang bawahnya, I dikali 1 plus I. Oh, sama ini. Ya, sama ya. Ini sama, nggak usah dijawab. Kemudian berikutnya, minus I dikali 1 plus I. Ini kalian harus kalikan ke dalam nih. Minus I kali 1, minus I. I kali I, minus I kali I, jadinya 1 ya. Jadi plus 1. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, I dikali 1, I ya, plus I kali I, minus 1 ya. 1. Nah, kalau kita selesaikan aja nggak apa-apa ya. Nah, terus pindah lagi ke nomor 9, kira-kira berapa jawaban nomor 9? I dikali minus 1 dikurang I. I kali minus 1. Minus I ya? Iya. Minus I plus 1. Minus 1 dikali minus I dikali 1 dikurang I. Minus 1. Min I min 1. Ini di atas ya. Benar. Ini min 1. Ini jelek banget. Kemudian minus I dikali minus 1 dikurang 1. 1 kali minus 1 Ini I ya. I min 1 ya. Min 1. Jadi kalau minus ketemu minus ini minus 1. Nah, bagaimana kalau misalkan ya di bawah? Ini sama sebetulnya dengan perkalian pemfaktoran ya, pemfaktoran itu. Jadi misal ini harus kita kali 1 kali 1 1. Betul ya? Kemudian ditambah I ya. Kemudian yang ini juga sama. Kemudian ditambah I lagi. Ya. Kemudian I kali I. I kali I minus 1 ya. Nah, I kali I minus 1. Maka jawabannya adalah. Aduh, jelek sekali. I tambah. Ini berkurang ya. 1 minus 1. Ya, jadi yang tersisa adalah I-nya 2 ya. Berarti 2. I. Ya. Nah, kalau yang di bawah. 1 kali 1. 1 kali minus I. Minus I. Kemudian I kali 1 plus I.
kemudian I kali I dikali minus I plus 1. Ini habis ya. Nah, yang tersisa adalah 2. Oke, ya. Seperti itu. Nah, kalau yang di bawah, ini bisa bantu jawab? 1 dikali minus 1? Minus 1. 1. 1 dikali I plus I. I. Kemudian ini I dikali minus 1. Min I. Minus I dikali I minus Minus 1. 1. Ya, ini habis ya. Jadi jawabannya adalah minus 2. Ya. 15-16 nggak usah ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lanjut ya. Bagian real dan imajiner bilangan kompleks. Tadi kita sudah tahu bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari, kalau tadi yang di slide yang pertama itu ditulisnya sebagai X dan Y ya. Nah, kalau di sini sebagai A dan B. Nah, kalau yang bagian B-nya itu adalah komponen imajiner. Nah, di sini dikatakan realnya adalah A dinotasikan dengan real Z. Ya, jadi real Z adalah A. Kemudian bagian imajinernya adalah B dinotasikan dengan imajinernya Z. Jadi B adalah imajiner dari Z, kemudian A adalah realnya si Z. Modelnya seperti itu. Nah, maka imajinernya Z itu adalah B. Nah, kalau misalkan kita ketemu angka Z1 sama dengan 2 plus 3I, maka bilangan real dari Z1 adalah 2. Kemudian bilangan imajiner dari Z1 itu adalah 3. Nah, kalau misalkan Z2, berarti real dari Z2 adalah minus 5. Kemudian imajinernya dari Z2 adalah minus 2. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut, bagaimana kalau misalkan kita melakukan operasi penjumlahan? Ya, operasi penjumlahan atau sifat dari operasi suatu penjumlahan bilangan kompleks. Meskipun pada dasarnya tanpa kita sadari, kita sudah melakukan operasinya itu di slide yang pertama. Ya. Nah, apa itu? Ya, misalkan sini nih, Z1, ya, misalkan definisi Z1 sama A plus B I. Kemudian ada Z2, ya, C plus D, I. Nah, Z1 akan sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya 0, B-nya juga 0. Itu jelas banget ya. Nah, kemudian, kapan Z1 akan sama dengan Z0? Itu akan sama jika dan hanya jika A-nya sama dengan C dan B sama dengan D. Jadi A harus sama dengan C, B harus sama dengan D. Itu adalah syaratnya. Nah, di sini kita dikasihkan contoh. Misalkan 2 plus 5i, ya, kalau 2 plus 5i, kapan dia sama? Ya, kalau sampingnya itu misalkan 4 bagi 2 atau 10 per 2. Ini kan sama ya, 4 per 2, 2, kemudian 10 per 2, 2. Jadi, kapan dia sama? Ketika komponen komponen realnya sama, komponen imajinernya juga sama. Itu syaratnya dia jadi sama. Nah, bagaimana dengan kasus di sini? Ininya sama, tapi bilangan imajinernya itu tidak sama. Maka di sini disebutkan itu tidak sama dengan. Jadi ini adalah syaratnya. Kemudian ya, jika Z dan Z1 tidak sama dengan, maka Z1 tidak bisa dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Jadi syaratnya dia harus sama. Nah, misalkan kasus di sini 1 plus I tidak dapat dikatakan lebih besar dari 2 plus 2i. Lagi-lagi karena mereka tidak sama, ya. Kenapa tidak sama, ya? Ini kan 2 kali. Ini kan 2 kalinya. 2 kali. 1 plus I, seperti itu. Jadi prinsipnya dia akan bisa dibandingkan kalau misalkan dia sama. Nah, bagaimana contohnya ini? Kalau misalkan teman-teman mau lihat nih bagaimana contoh penjumlahan bilangan kompleks. Ini contoh penjumlahan bilangan kompleks. Misalkan Z1 tambah Z2, ya, Z1 ditambah Z2, ini adalah realnya, ini adalah imajiner. Ya, C-nya ini adalah realnya, ini adalah imajiner. Nah, di sini kita ambil semua real komponennya yang bisa kita jumlahkan, kemudian kita ambil semua komponen imajinernya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kita kembali ke contoh. Nah, ini contoh. Misalkan 2 plus 5i ditambah 8 minus 3i. Nah, kita kumpulkan semua komponen realnya. 2 plus 8. Ini komponen realnya, ini komponen realnya. Oke. 2 plus 8. Kemudian kita ambil komponen imajinernya,
8. Nah, menurut kalian salah nggak ya? Ini benar ya? Dapat dari mana ini 8 nih? Ini kan 2, 8. Harusnya di sini berapa nih? Ini salah ya? Ini harusnya minus, ini harusnya 5. Ini kan plus ya, ini harusnya 5 nih. Ya, 5 plus minus 3. Minus 3. Nah, minus 3-nya dari mana? Ini. 5-nya dari mana? Dari sini. Oke, nah tadi di situ tulisannya 8. Nah, kita perhatikan sini. Ini 8. Nah, salah ya? Nah, harusnya bukan 8. Oke, seperti itu. Nah, ini disebutnya juga dengan komutatif. Ketika Z1 plus Z2, ini sifat keduanya ya, dia bersifat komutatif, bisa ditukar. Ya, kemudian yang ketiga, ini misalkan ya, Z3 sama dengan 2 plus 3I. Kemudian Z4 adalah minus 5 plus 4I. Maka, ada yang bisa bantu jawab, Z3, Z4-nya minus 3, ya benar, minus 3 plus 7I. Oke, kemudian di sini dikatakan, ya, kalian perhatikan, Z5 minus 3 minus 2I, Z6-nya minus 3 minus 2I, Z7-nya 12 plus 4I. Maka Z4 ditambah Z6, kumpulin aja nih, bilangan realnya dikumpulin dulu. Ya, minus 3 minus 3 minus 6, minus 6 ditambah 12, dapatnya 6 ya. Nah, kemudian dikumpulin semua imajinernya, minus 2, minus 2, minus 4, minus 4, minus 4, jadi minus 8I. Ya, jadi 6 minus 8I itu hasilnya. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain ya. Sini contoh yang lain. Perkalian bilangan kompleks dengan skalar. Nah, ya, Z1 sama dengan A plus BI. Jadi kalau misalkan ada pengalinya K di sini, ya, maka kita bisa mengalihkan dengan KA, jadi dikali ke dalam. Nah, tadi kita sebenarnya sudah praktikkan di atas. Jadi misalkan Z1-nya 2 plus 5I, K-nya 2, berarti 2 kali 2, kemudian 2 dikali 5, 4 plus 10I. Jadi kalau misalkan kasusnya di sini, minus 10 berarti minus 20 plus 40I. Kemudian di sini, soal berikutnya minus 3I dikali 2, minus 6 plus 12. Oke, seperti itu. Sing mudah lah ya, insya Allah. Oke, nah berikutnya adalah operasi penjumlahan komposit. Ya, tadi di sini apa yang dimaksud sini adalah operasi penjumlahan komposit melibatkan perkalian skalar dan penjumlahan. Oke, kita langsung lihat contohnya. Misalkan jika Z1 sama dengan 2 plus 5I, Z2 sama dengan 1 dikurang 2I, kemudian ada K1-nya 2, kemudian K2-nya ada 3, maka kalau misalkan kita ditanya, ada perkalian di sini, kemudian ada penjumlahan di sini, berarti K1 dikali Z2, K1 kali K1 kali Z1, berarti kan ini komponen yang ini itu adalah 4 plus 10I. Ya. 4 plus 10I. Kemudian yang di sini itu adalah yang 3 dikali yang ini. Berarti ini ditambah 3 dikurang 6I. Ya, 3 dikurang 6I. Jadi totalnya berapa semua? Ini bilangan realnya, yang ini bilangan imajinernya. 4 tambah 3, 7, plus 10 dikurang 6, minus, 10 dikurang 6 plus 4I. Plus 4I. Kemudian kita misalkan diminta sederhanakan nih, 2 kali 3 minus 4I, kemudian dikurang 5 kali minus 3. Nah, yang harus kita lakukan kan harus dikerjakan yang perkaliannya terlebih dahulu ya. Ini kita kerjakan berarti 6 dikurang 6 kurang 8I, kemudian dikurang ya, sini katakan dikurang minus, atau bisa juga ditambah sih. Nah, minus 5 plus 15, kemudian plus 5I. Berapa jawaban akhirnya? 6 ditambah 21 ya. Kemudian dikurang 3I. Kenapa 3I? Minus 8 ditambah 5. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ini saya tarik ke atas ya. Ini misalnya kita sederhanakan lagi. 2 kali 3I, 6 dikurang 8I. Kemudian minus 15I. Kemudian I kali I. Minus kali minus. I kali I minus 1 ya. Kemudian berarti,
minus 5i dikalikan dengan minus 5i dikalikan dengan minus i. Kalau minus kalinya berarti jadinya minus 5 ya. Nah, kemudian jawabannya adalah 6 kurang 15. 6, sorry. Ada yang keliru nggak ya? 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8i. Kemudian minus, oh sorry, ini plus ya. Nah, ini jadi 21 dikurang 7. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Bagaimana kalau misalkan perkalian dua bilangan kompleks? Nah, ini sebenarnya rumusnya ya. Ini sebenarnya rumusnya. Ini sebetulnya ada rumusnya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan Z1A plus B1, Z2C sama dengan D1, maka rumusnya adalah ya Z1 dikali Z2 itu ya ketika Z1-nya A plus B1, kemudian Z2-nya C plus 1, maka kita langsung bisa mendapatnya dengan cara apa? A dikali AC dikurang BD, ya AC dikurang BD, kemudian AD dikurang BC, ya BC komponennya itu rumusnya. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan ini nih, Z1 sama dengan 1 plus 2i, ya, Z1 sama 1 plus i, kemudian Z2-nya 3 plus 5i, ya, terlihat di sini. Nah, ini tinggal kita kalikan A kali C-nya, A dikali C, berarti ini ya, A dikali C. Nah, kali C-nya 1 kali 3, 3, ya. Kemudian dikurang B kali D, B-nya mana? Ini B, ini komponen D, 2 kali 5, 10 ya. Ini 2 kali 5 jadi 10. Kemudian A kali D, A dikali D yang paling akhir. 1 kali 5, 5. Kemudian D dikali dikurangkan dengan B dikali D. B-nya mana? Ini B ya. Kemudian dikalikan dengan dia punya D di sini. 2 kali 5 ya. 2 sorry. B dikali D. Ini saya hapus dulu deh yang biar kelihatan. Dua I ya, 2i dikalikan dengan minus B dikali D, 2 kali 5. Ini keliru ya, harusnya bukan 6 ya, 10 ya harusnya. Seperti itu. Nah, kita ulang. Ini A, B, C. Kalau misalnya kita langsung pakai rumusnya, B dikali D, 2 kali 5. Salah ya, harusnya bukan plus 6 ya, 10 harusnya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan contoh yang lain, di sini I dikurang 2i minus 3. Nah, ini kita bisa langsung minus 3 dikurang 4i ya. Kemudian plus 6i ya. Kemudian minus 8. Kenapa 8? Ya, 2 kali 4 8. Kali minus jadinya minus 8. Kemudian kalau di total semua jadi minus 11 plus 2i. Begitu seterusnya. Oke, ini apa namanya sifatnya saja ya. Ini contoh sifatnya saja. Kemudian kalau misalkan ada perkalian Z1 dikali dalam kurung Z1 plus Z3, kemudian Z1 sama dengan kemudian hasilnya Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Ini keliru ya. Ini harusnya Z2 nih. Ya, Z1 dikali Z2, kemudian Z1 dikali Z3. Z1 Z3. Kalau misalkan ada perkalian 3 seperti ini, ya bebas dipilih. Kita bisa mengerjakan Z1, Z2-nya terlebih dahulu. Kita juga bisa mengerjakan Z2 maupun Z3-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Kemudian ada sekawan, ya, atau bisa juga disebutkan konjugat ya. Jadi kalau misalkan Z adalah A plus BI, konjugatnya ini berubah jadi minus nih. Nah, itu A minus B1. Nah, konjugatnya 2 plus 5i. Konjugatnya berapa? 2 minus 5i. Minus 2, konjugatnya berapa? Minus 2 plus 5i. 1 dikurang akar 3i. Konjugatnya berapa? 1 plus akar 3i. Ya, itu modelnya.
Kemudian penjumlahan bilangan kompleks dengan sekawannya menghasilkan bilangan real. Kemudian perkalian bilangan kompleks dengan sekawannya menghasilkan juga bilangan real. Ya, sekawannya atau konjugatnya. Pasti dia menghasilkan bilangan, pasti akan menghasilkan bilangan real. Oke, berikutnya ya. Ini cuma rumus ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan ZA plus BI, maka ketika ada penjumlahan Z plus konjugatnya Z, maka itu hasilnya adalah 2A. Ingat ya, komponennya Z, A plus BI. Nah, atau bisa langsung dikalikan dengan 2 kali real bilangannya. Nah, seperti itu kalau misalkan kita mendapati hal yang demikian. Kemudian berikutnya, kalau bilangan realnya si Z, itu juga bisa dapat dengan Z plus Z konjugat dibagi dengan 2. Maka ya jika Z-nya A plus BI, ya ini kan A plus BI, maka Z dikurang dengan Z konjugat itu adalah 2 dikali BI. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di sini plus hasilnya adalah 2 real, kalau Z dikurang Z konjugat hasilnya adalah 2 bilangan imajiner atau 2 imajiner dari Z. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Misalkan ya Z-nya 3 plus 4I, maka Z plus Z konjugat, ini Z plus konjugat, A-nya yang mana? 3. Ya, berarti kalau di sini misalkan 3, berarti dapatnya adalah 2A ya, 6. Oke, modelnya seperti itu. Itu yang disebut dengan konjugat. Kemudian kalau di contoh yang di bawah ya, misalkan Z plus 2Z sama dengan 9 plus 10I ya. Nah, muncul, maka Z-nya adalah ini kita bisa dapatkan, kita bisa menuliskan dia dengan yang lain. Contohnya bagaimana? Z plus 2Z itu kan berarti Z konjugat plus Z konjugat. Ya kan benar ya? Z konjugat plus Z konjugat itu 2Z. Atau bisa saya tuliskan Z plus ya Z konjugat. Ini bisa saya kerjakan terlebih dahulu, baru kemudian saya tambahkan Z konjugatnya. Nah, Z plus Z konjugat itu kita bisa pakai nih rumus yang di sini. Itu jawabannya adalah 2A. Ya, jawabannya adalah 2A. Dalam konteks ini, kalau misalkan kita teruskan, maka saya bisa bilang 2A plus, kalau Z konjugat tadi, ya Z konjugat itu kan, ini ya, Z konjugat itu, kalau Z-nya adalah positif, berarti kan kalau Z konjugatnya berarti negatif. Berarti kalau Z konjugat itu kita bisa tuliskan di sini penggantinya adalah A minus BI. Ya, modelnya seperti itu. Nah, berarti kalau seperti ini, kalau misalnya kita teruskan ke atas, maka kita dapat 3A dikurang BI. Ya, dikurang BI. Nah, ini berapa hasilnya? Hasilnya tadi di sini dikatakan 9 plus 10I. Oke, berarti ketahuan ya, nilai A-nya berarti berapa? Nilai A-nya berarti 9/3. Kalau nilai B-nya 10 dibagi 1. 10 minus 1 atau minus 10. Ya, seperti itu. Oke, kayaknya kita stop dulu ya sampai di sini ya, karena sudah sejam untuk pertemuan kita. Mungkin kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya, masih membahas soal sekawan. Sebenarnya tinggal beberapa slide lagi ya. Atau kita selesaikan aja mungkin ya. Ya, kita selesaikan sebentar dulu. Jadi, nah, bagaimana kalau misalkan perkalian ya, Z1 sama dengan A plus B1. Maka ketika kita mengalihkan Z dikali dengan Z konjugat, maka rumusnya adalah A plus B1, A minus B1. Jelas ya, kenapa di sini minus? Karena di sini Z konjugat. Nah, itu bisa disederhanakan, nanti cukup dengan menggunakan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau konteksnya seperti ini, ya 10 plus 9i, maka Z dikali Z konjugat berarti 10 kuadrat plus 9 kuadrat i. Ya, modelnya seperti itu. Kemudian jika Z kali Z sama dengan 12, bisakah ditentukan? Nggak bisa ya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena nggak ada komponen A dan B-nya. Nah, terus yang ketiga, yang keempat ya, nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Kemudian kalau misalkan
Z dikali Z, kita tahu nih, dia dapatnya 12. Nah, bagaimana kalau misalkan Z plus Z-nya itu adalah 6? Nah, kita bisa dapatnya dengan cara apa? Ya, ini yang harus kita selesaikan pertama kali ini. Nah, Z plus Z conjugate, tadi rumusnya ada di atas ya. Z plus conjugate itu adalah, mana tadi? Z plus conjugate. Yang penyebelahan. Nah, ini Z plus 2A. conjugate 2A ya. Nah, betul. Z plus Z adalah 2A. Adalah 2A. Nah, ini juga tadi ketahuan ya, berapa nilai di sini? Z plus Z 6. Berarti nilai A-nya berapa? 3 ya? Mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Iya. Nah, 3. Nah, berarti berikutnya, kalau kita ditanya Z dikali dengan Z conjugate-nya, berarti kan kalau misalkan tadi ketemu adalah 12, sesuai yang di sini, ya, sesuai yang ada di sini, nah itu kita bisa dapat Z kali Z conjugate-nya, tadi rumusnya apa? Z, mana tadi ini? Kalau Z dikali dengan Z conjugate. Nah, itu tuh. Ya, itu di situ dikatakan A kuadrat plus B kuadrat. Kelihatan tidak ya? A kuadrat plus B kuadrat. A-nya kan ketahuan ya. A-nya berapa tadi? 3 kuadrat ya? Ya. Jadi 12 sama dengan, ya kan ini Z, ini Z dikali Z conjugate, kan rumusnya dapatnya ini. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sedangkan Z sini kan 12. Berarti 12 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang belum tahu apa? Yang B-nya ya. Nah, B kuadrat. Nah, ini kita tinggal turunkan nanti. Berarti B-nya nanti sama dengan akar 12 dikurang 9. Ya, atau di sini aja deh. B sama dengan akar 12 dikurang 9. Dapat dari mana 12-nya? Ini ya. Ini 12-nya. Kemudian 9-nya dapat dari mana? A pangkat 2. A-nya dapat dari mana? A-nya dapat dari sini. Jadi minus, akar minus ya, akar 3. Nah, modelnya seperti itu. Ini sama ya, ini cuma sifatnya saja. Kalau misalkan ada sekawan, ini bisa dipecah. Misalkan kita menemukan nih apa namanya konjugatnya Z1 plus Z2. Ini setara sebetulnya dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Nah, B, kalau misalkan dalam perkalian, ya kalau misalkan dalam perkalian, nah itu sama juga ya, Z1 sekali Z2 itu tidak ada yang berubah sebetulnya ya. Nah, itu sama saja. Atau dibalik juga tidak masalah. Z2 dikali dengan Z1 itu tidak masalah. Nah, oke. Terus kemudian jika Z1 sama dengan A plus B1, kemudian Z2 sama dengan C plus 1, maka Z1 dapat dinyatakan pembagian bilangan kompleks. Ya, ini jelas ya. Ini Z2-nya sebagai pembaginya, yang di atasnya sebagai Z1. Maka kalau misalkan dia dikalikan, maka harus dikalikannya dengan konjugatnya nih. Nah, kenapa harus dikalikan dengan konjugatnya Z2? Nah, karena di sini pembagiannya adalah Z2. Ya, nah harus dikalikan dengan konjugatnya. Supaya apa ini tujuannya? Semua nilai tidak berubah. Jadi kalau misalkan dia dikalikan dengan bukan konjugatnya, pasti berubah nanti nilainya. Maka kalau misalkan berubah nilainya, ya angka kita akan keliru. Adakah contohnya? Ini contohnya nih. Ini contohnya. Ini contohnya. Jadi kalau misalkan Z1 1 plus 2i, kemudian Z2 2 plus 3i, maka 1 plus 2i 2 plus 3i. Konjugatnya berapa? Konjugatnya kita mengikuti konjugat dari yang di bawah. Yang di bawah ini kan 2 plus 3i. Maka konjugatnya 2 plus 3i itu adalah 2 minus 3i. Nah, ini kita kalikan 2 minus 3i. Maka didapatlah hasil akhirnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini harus yang jadi konjugat. Ini harus diperhatikan. Ketika kita mengalihkan non komponen, maka pastikan kita mengalihkannya dengan konjugat. Nah, misalkan seperti ini nih, Z3 dibagi Z4. Z4-nya diketahui seperti ini. Maka ya nanti ini harus dikalikan. Dikalikannya dengan apa? Konjugatnya yang di bawah. Konjugatnya yang di bawah berarti berapa? Minus 2 plus 5i. Yang di minus 2 plus 5i. Nah, ini baru kita selesaikan ya, seperti itu. Itu fungsi dari itu fungsi dari perkalian ketika kita mengoperasikan bilangan kompleks dalam pecahan. Oke, nanti bisa coba dihitung buat latihan ya. Ini juga sama.
ya. Nanti ini coba dikerjakan aja ya buat latihan. Seperti itu mungkin ya yang bisa kita bahas untuk untuk pertemuan pertama di bilangan kompleks. Jadi hari ini kita baru pengenalan, dan yang kedua kita mengenal operasi-operasinya, termasuk beberapa ringkas pola yang bisa kita pakai ketika kita mengoperasikan bilangan kompleks. Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan di mata kuliah variabel kompleks. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu diskusikan terlebih dahulu? Jika tidak ada, mungkin akan saya akhiri pertemuannya. Sampai jumpa pekan depan lagi ya di jadwal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin nih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak boleh meminta